Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lydia Megaloni Shombing dengan NIM 44422400077 dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan petak terbagi atau split plot dalam memenuhi ujian praktikum mata kuliah perancangan percobaan dengan Teh Lydia Siti Utami sebagai asisten praktikum kelas 3B. Jadi pada ujian praktikum kali ini menggunakan bantuan aplikasi yang bernama RStudio. Adapun tujuan dari ujian praktikum kali ini yaitu agar mahasiswa mengetahui rancangan petak terbagi dalam software R. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai split plot. Jadi, menurut Fatrias et al. 2017, rancangan petak terbagi atau RPT merupakan salah satu rancangan khusus dari rancangan faktorial dengan salah satu faktor perlakuannya diterapkan secara acak pada petak utama. Sedangkan faktor lainnya diterapkan secara acak pada anak petak yang merupakan bagian dalam suatu petak utama. Nah, jadi rancangan petak terbagi atau disebut juga dengan split plot itu dilakukan apabila suatu penelitian terdapat dua atau lebih dari dua faktor. Pada faktor A, atau variabel independen, atau faktor utama yang mempengaruhi faktor lainnya, itu dikatakan sebagai petak utamanya. Nah, setiap petakan utama memiliki anak petakannya. Dalam hal ini, anak petakan itu dari faktor B, atau variabel dependen, atau faktor yang dipengaruhi oleh faktor A. Kurang lebih dari itu penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya yaitu data jurnal yang saya gunakan, yaitu dari jurnal Widayanti et al. 2015 yang berjudul Analisis Varians 3 Faktor pada Rancangan Split-Split Plot. Pada data jurnal ini dilakukan untuk meneliti apakah ada pengaruh dari suhu dan konsentrasi tripton yang digunakan terhadap pertumbuhan bakteri dengan lama waktu inkubasinya itu yaitu 24 jam. Diketahui, data jurnal ini menggunakan rancangan faktorial yang terdiri dari 3 faktor dengan 5 kelompok atau blok atau ulangan. Adapun faktor A atau faktor utamanya, yaitu suhu, dengan 3 taraf, yaitu 27 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan 43 derajat Celcius. Nah, untuk faktor B, yaitu konsentrasi tripton, dengan 5 taraf, yaitu 0,6%, 0,8%, 1%, dan 1,2%, dan 1,4%. Mula-mula dalam mengetahui rancangan petak terbagi, itu dimasukkan data jurnal ke dalam Notepad. Di sini saya sudah membuat notepad-nya. Cara menulis atau cara memasukkan data ke notepad itu dimulai dari ulangan atau kelompok satu terlebih dahulu secara ke bawah. Dari sini sampai ke sini, lalu dimasukkan. Batasnya 132 berarti di sini. Lalu lanjut ke ulangan kedua dari sini, angka 3, sampai ke 108. 118 itu dari sini sampai ke sini. Begitupun selanjutnya. Nah, dalam hal ini plot itu adalah petak. Cara mengetahuinya yaitu dari faktor utama atau faktor A-nya ini dikalikan dengan kelompok atau ulangan. Dalam hal ini suhu itu ada 3 faktornya. Lalu kelompoknya ada 5, berarti 3 kali 5 yaitu 15. Di sini plotnya 1 sampai 15. Untuk peletakan urutan dari 1 sampai 15 itu secara acak. Selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi RStudio. Mula-mula, diimport data dengan mengklik import, lalu klik from text reader, lalu klik browse, masukkan data notepad dari tadi yang sudah dimasukkan data jurnalnya, lalu disalin file URL ini, dan diubah delimiter ke tab untuk memisahkan antar data agar rapi seperti ini. Lalu diklik import. Dalam hal ini saya sudah mengetikkan sintaksnya. Yang pertama itu diketik sintaks split plot, lalu ketik sintaks readable dalam kurung tanda kutip, masukkan URL yang sudah disalin tadi, lalu diklik run. Diketik sintaks split plot dari untuk membaca split plot yang di atas tadi. Diketik run, lalu diinstal package Elmertest. Nah, dalam hal ini, untuk menginstal package Elmertest, itu harus menunggu successful. Seperti ini. Lalu lanjut, klik syntax library dalam kurung Elmertest.
Lalu diketik sintaks mode split, Hallmark. Dalam hal ini hasil dia, lalu suhu atau faktor A yang tadi, ditambah konsentrasi, atau faktor yang B tadi, ditambah suhu, titik 2 konsentrasi, plus 1, garis plot, lalu data, sama dengan split plot. Sintaks yang sudah dipanggil tadi. Lalu diklik run. Nah, lalu dalam hal ini, diklik sintaks isingular, dalam kurung mode split. Mode split ini dari sintaks sebelumnya yang sudah di-run. Lalu kita run. Lalu untuk ANOVA-nya diketik ANOVA dalam kurung mode split. Lalu run. Lalu selanjutnya yaitu sintaks untuk perbandingan rumus. Dalam hal ini diketik sintaks mode split, lalu Hallmark, hasil dia, suhu, bintang. Kalau yang di sintaks di atas tadi itu plus, kalau yang ini diberi bintang, lalu konsentrasi. Lalu plus, dalam kurung 1, garis plot, lalu koma, data, sama dengan split plot. Lalu kita klik run. Lalu ketik ANOVA dalam kurung mode split. Dalam hal ini, mode split yang dipanggil itu dari mode split sebelumnya. Mode split yang barusan di run, bukan mode split pertama yang ada sintaksnya di nomor 5. Lalu diklik run. Baik, jadi di sini saya akan membacakan hasil interpretasi dari sintaks-sintaks tersebut. Jadi, pada bagian sintaks singular mode split, itu hasilnya false. Nah, dalam hal ini, false artinya data jurnal itu termasuk data majemuk. Sedangkan untuk ANOVA sendiri, itu ada 2 tadi di sintaks yang berbeda. Ada dari sintaks yang dari nomor 5 tadi, yang menggunakan tanda tambah dan tanda bagi. Dan untuk sintaks perbandingannya itu sintaks yang terakhir tadi, yang diketik di nomor 10. Itu menggunakan tanda bintang. Meskipun kedua sintaks berbeda, namun jika dianalisis menghasilkan data yang sama. Nah, hal ini karena rumus suhu bintang konsentrasi itu yang tadi, yang terakhir tadi itu merupakan perluasan dari rumus yang atas tadi, yaitu suhu plus konsentrasi plus suhu titik 2 konsentrasi. Nah, itu mengapa hasilnya sama meskipun cara menggambarkan caranya berbeda atau sintaksnya yang berbeda. Nah, karena hasilnya sama antara sintaks ANOVA yang bawah dan yang atas, maka saya akan menjelaskan salah satu uji ANOVA-nya saja. Untuk interpretasi pada faktor suhu, didapati nilai sum square atau jumlah kuadratnya yaitu 51.578. Untuk nilai mean square atau kuadrat tengahnya sebesar 25.788,9. Sehingga didapatkan nilai v-value-nya yaitu 109,3423. Dengan nilai PR atau probabilitasnya yaitu 1,98 E min 0,8. Dan nilai P dibandingkan dengan nilai alpanya yaitu 0,05 didapati dari 5%. Nah, hasilnya itu nilai P lebih kecil dari nilai alpha dan ditandakan dengan bintang 3, yang artinya terdapat perbedaan yang sangat-sangat nyata. Nah, hal ini diperkuat oleh Ali et al. 2024 yang menyatakan apabila nilai probabilitas signifikannya kurang dari 5%, maka variabel independen atau variabel bebas akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya itu interpretasi pada faktor konsentrasi. Didapati nilai sum square-nya sebesar 41.385 dan nilai mean square-nya sebesar 10.436,3 sehingga nilai v-value-nya yaitu 43,8674. Dan didapatkan nilai probabilitasnya itu 1,846 E min 15. Setelah dibandingkan dengan nilai alpanya, itu nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai alpha dan ditandakan dengan bintang 3 sehingga menandakan adanya perbedaan yang sangat-sangat. Hal ini sama seperti interpretasi faktor suhu yang tadi. Nah, selanjutnya itu interpretasi pada interaksi suhu dan konsentrasi. Diketahui nilai sum square yaitu 9.352 dan mean square yaitu 1.168,9 sehingga didapati nilai v-value yaitu 4,9562 dengan nilai probabilitasnya yaitu lebih kecil dari nilai alpha. Nah, ini juga ditandakan dengan bintang 3 sehingga disimpulkan bahwa memberikan perbedaan yang sangat-sangat nyata juga, sama seperti yang sebelumnya faktor konsentrasi dan faktor suhu. Jadi, untuk kesimpulan secara menyeluruh,
pada faktor suhu, faktor konsentrasi, dan interaksi dari suhu dan konsentrasi itu sama-sama memberikan pengaruh yang sangat-sangat nyata. Itu ditandakan melalui bintang 3 pada masing-masing faktor suhu, faktor konsentrasi, dan interaksi dari suhu konsentrasi. Sekian dari penjelasan saya mengenai rancangan petok terbagi atau split plot. Terima kasih telah menonton video dan menyimak penjelasan dari saya hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, terkhususnya apabila terdapat kesalahan saya dalam berbicara. Saya Lydia Megaloni Shombing, pamit undur diri.